Ada ikan di dalam kolam. Ikan berenang sambil bergaya. Izinkanlah saya memberi salam kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Bilkis Gayasana, guru kelas 3 SD Muhammadiyah Metro Pusat Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan praktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan permainan awal, arul, dan word-wall pada muatan pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 sekolah dasar. Yuk kita simak bersama. Setiap murid lahir dari latar belakang yang berbeda. Hal itu memungkinkan terjadinya keberagaman karakteristik dan kebutuhan dalam menerima pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Para murid bisa mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga profil gaya belajar murid tersebut. Kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan salam dan juga berdoa. Baik, kita doa terlebih dahulu ya. Silakan kalau dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Setelah mengecek daftar hadir murid, guru mengajak murid untuk murojaah bersama. Murojaah Al-Quran dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai untuk membantu murid memperkuat hafalan Al-Qurannya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Materinya tentang penerapan sila-sila Pancasila. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, harapannya kalian bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh dari penerapan sila-sila Pancasila. Sebelum kita belajar, kita ice breaking sebentar. Agar suasana kelas menjadi tidak tegang dan nyaman, guru mengajak murid untuk melakukan ice breaking bersama. Kalian untuk belajar. Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 Ismail semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa. Sebelum pembelajaran dimulai, murid diajak membuat kesepakatan kelas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, positif, dan juga kolaboratif. Murid juga belajar bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Setelah selesai menuliskan kesepakatan kelas, murid diminta untuk maju dan menempelkan kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan kelas yang dibuat akan menumbuhkan komitmen bersama antar murid dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Kesepakatan kelas kita ini akan kita jaga sampai Sebelum pembelajaran berlangsung, guru melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Melalui kedua asesmen ini, guru mendapatkan data pemetaan murid sesuai kebutuhan belajarnya. Dari data tersebut, guru membagi kelas menjadi 2 kelompok gaya belajar kinestetik, 2 kelompok gaya belajar visual, dan 1 kelompok gaya belajar auditori. Kelompok belajar visual mendapatkan sumber informasi berupa video pembelajaran. Kalau ada yang sekiranya penting boleh ditulis ya. Kelompok gaya belajar auditori mendapatkan sumber informasi berupa rekaman podcast. Dan kelompok gaya belajar kinestetik mendapat sumber informasi melalui denah yang diberikan guru di luar kelas. Melalui pemberian konten materi yang berbeda, murid akan dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar masing-masing. Setelah mendapat pengetahuan dari masing-masing sumber informasi,
Semua kelompok akan diajak guru untuk memaknai materi yang dipelajari melalui permainan awal, arul, dan word wall. Arul adalah permainan tradisional yang berasal dari Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sementara, word wall adalah permainan modern berbasis digital. Guru memberikan instruksi permainan dan mengenalkan arul sebagai salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan. Penggabungan permainan tradisional dan digital akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Murid dapat aktif dan bahagia mengikuti permainan tanpa sadar permainan tersebut juga merupakan bagian dalam proses pembelajaran. Metode permainan dapat membuat murid dengan gaya belajar yang berbeda bisa saling berkolaborasi bersama untuk menemukan pengetahuannya sendiri tanpa bantuan guru. Di sini, peran guru hanya menjadi fasilitator dapat terwujud karena hanya memberikan arahan, sementara murid menemukan pemahamannya sendiri. Pada diferensiasi produk, setiap kelompok diberikan proyek berbeda sesuai dengan profil belajar masing-masing. Kelompok dengan gaya belajar visual diminta untuk membuat poster. Kelompok belajar auditori diminta membuat lagu sederhana. Dan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik diminta bermain peran. Setelah selesai mengerjakan proyek yang diminta guru, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Kelompok lain akan memberikan tanggapan, saran, atau kritik terhadap proyek yang dipresentasikan. Dalam sila Pancasila kelima, kita harus mengenal Pancasila ada 5 sila. Sila yang pertama. Murid yang akan memberikan tanggapan diminta untuk maju dan menyampaikan saran atau kritiknya terhadap presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok temannya. Saya akan menanggapi kelompok C karena poster yang mereka buat sangat menarik untuk saya. Jadi saya bisa lebih paham tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Wah, tepuk tangan dong. Sebelum pembelajaran selesai, murid diajak untuk refleksi bersama dengan cara mengungkapkan perasaan terhadap pembelajaran yang sudah dilalui. Pada kegiatan penutup, guru juga mengajak murid untuk menyimpulkan bersama pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kalian semua sudah berhasil menemukan informasinya dengan cara masing-masing. Penerapan sila-sila Pancasila. Di akhir pembelajaran, guru kembali mengajak murid untuk melakukan ice breaking bersama. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Namun dibully tidak boleh. Menghakimi tidak boleh. Memukuli tidak boleh. Caci maki, bullying, no. Saya teman, Terima kasih. Dadah. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Bilqis sangat menginspirasi bagi saya untuk melakukan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Pembelajaran yang diterapkan Bu Bilqis di kelas dapat melayani seluruh karakteristik siswa yang berbeda-beda, seperti anak saya dengan karakter belajar kinestetik, sehingga anak kami bisa mengembangkan potensi yang dia miliki sesuai dengan minatnya.